Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Rina Sugianto dengan nomor NIM 858195401. Saya akan mempresentasikan tugas RPPH yang telah disusun kami dari kelompok 5. Ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH dengan mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sita Arawisa, SPD MPD. Dan RPPH ini menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kelompok 5 itu terdiri dari 3 peserta, yaitu saya sendiri, Febri Rina Sugianto, kemudian ada Mbak Maria Mes, kemudian ada Mbak Yana Bella Mesa. Dari RPPH tersebut ada judul gambaran umum pembelajaran. Ada ini overview peta konsepnya, yaitu meliputi satuan pendidikan, kemudian tema, durasi, kegiatan inti. Nah, dari satuan pendidikan itu nama lembaganya TK Mekar. Kemudian temanya tema binatang, subtemanya binatang peliharaan, subtemanya kucing. Durasinya yaitu 1 hari atau 150 menit. Namun durasi itu sendiri tergantung dari peraturan lembaga masing-masing sekolah. Nah, dari kegiatan inti ini ada 3, meliputi seni, kemudian kognitif, bahasa. Nah, dari seni kami mencoba untuk mengajarkan melipat kertas origami membentuk kucing. Nah, untuk bahasanya kita akan menyanyikan bersama yaitu Kucing Kubelang yang sesuai dengan tema yang kita pilih adalah tema binatang kucing. Kemudian untuk kognitif dan numerasinya, anak-anak disuruh untuk menghitung berapa jumlah kucing dan juga berapa jumlah kaki kucing, kemudian matanya ada berapa, ekornya ada berapa. Bisa menggunakan media seperti boneka kucing atau menggunakan gambar. Nah, dari RPPH tersebut itu tadi telah disebutkan bahwa di sini sebelumnya ada peta konsep. Nah, ini judul umum ini termasuk identitas pembelajaran. Di situ ada satuan pendidikan, kemudian kelompok B itu biasanya usianya 5 sampai 6 tahun. Nah, untuk kelompok A itu antara 4 sampai 5 tahun. Setelah identitas pembelajaran, lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah anak dapat menyebutkan minimal 3 ciri-ciri kucing kalau ditanya jawab. Misalkan ciri-ciri kucing 3, misalkan kucing itu kakinya berapa, kucing itu suaranya gimana, itu termasuk ciri-ciri kucing. Nah, yang kedua sudah dijelaskan tadi juga bahwa tubuh kucing, nah ada telinga, mata, kemudian melipat origami, mewarnai, kemudian merawat kucing dengan bahasanya sendiri. Indikator pencapaian kompetensi, indikatornya menyebutkan ciri-ciri kucing, kemudian indikator pencapaian menyebutkan minimal 3 dari fisik kucing secara mandiri. Yang kedua menghitung bagian tubuh kucing, origami kucing. Nah, sebetulnya untuk pemilihan yang melipat origami kucing ini agak begitu sulit buat anak-anak, cuman sebagai guru yang pastinya harus memberikan demonstrasi dulu dan tidak serta-merta anak dikasih contoh kemudian dibiarkan saja, tidak, karena namanya anak pasti akan lebih banyak memilih yang mewarnai gitu. Karena ketika tadi pas waktu praktek itu banyak anak-anak yang memilih mewarnai. Tetapi ketika anak-anak sudah bisa mengikuti kita melipat origami yang benar, itu pasti anak-anak suka. Nah, kemudian berikutnya ada judul materi. Nah, sini ada ciri-ciri fisik, berbulu, berkaki 4, berekor, jenis-jenis kucing. Ada jenis kampung, persia, angora, makanan kucing, ada ikan, daging. Nah, untuk yang makanan kucing ini nanti kita akan menyuruh anak untuk menarik garis. Menarik garis makanan kucing itu apa aja? Apakah makan ikan, daging, susu. Nah, ada cara merawat kucing, kemudian manfaat kucing, nilai karakter, kasih sayang terhadap binatang. Jadi di nilai karakter ini mungkin nanti pendidik bisa untuk memberitahukan kepada anak tidak boleh menyiksa binatang. Jadi kita harus menyayangi
tidak boleh menyiksanya. Nah, kemudian berikutnya, nah untuk sumber belajar di sini ada buku cerita, video, foto, dan ada alat dan bahannya itu. Kalau yang mewarnai menggunakan krayon, pensil, origami, kemudian menggunakan. Nah, metode pembelajaran dan alat bahan, metodenya di sini kita menggunakan metode demonstrasi. Kemudian ada tanya jawab, pemberian tugas. Pemberian tugasnya itu mewarnai, kemudian yang demonstrasinya itu adalah melipat origami, kemudian yang bercerita storytelling itu bisa tanya jawab, misalkan kucing itu kakinya berapa, terus apakah punya ekor atau enggak gitu. Terus proyek kreatifnya ada origami. Berikutnya setelah metode pembelajaran ada SOP pembiasaan. Nah, untuk SOP ini sendiri itu biasanya mengikuti SOP dari lembaga masing-masing sekolah. Nah, kalau di RPH kami ada berbaris di depan kelas, mengucap salam, berdoa sebelum kegiatan, dan lagu nasional, ikrar janji anak PAUD. Ya, setelah itu, nah skenario pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran itu yang pertama ada pembukaan, kegiatan inti, istirahat, penutup. Kemudian, nah ini kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan itu ada baris berbaris, kemudian menyanyi Indonesia Raya. Ini menyanyinya itu tidak harus Indonesia Raya. Dan salaman dengan guru, masuk ke kelas, kemudian persepsi, siapa di sini yang punya kucing di rumah, ada berapa kucing di rumah, kemudian motivasi guru menyampaikan hari ini kita mau belajar apa saja di awal. Karena pembukaan ini sendiri sangat penting. Kenapa penting? Karena kalau tiba-tiba pas waktu masuk anak-anak disuruh kegiatan inti, itu pasti mereka akan bingung. Jadi kegiatan pembuka ini sangat penting banget untuk pendidik ya. Kemudian yang berikutnya, nah ada kegiatan istirahat. Tadi di sini saya terlewat ya untuk kegiatan pembukaan. Di bawahnya istirahat. Coba ya, jadi pembukaan untuk ininya mungkin slide-nya kurang ya untuk ininya pembukaan. Misalnya tadi itu pembukaan, kemudian ada kegiatan inti, nah ini langsung penutup, ada istirahat. Nah untuk kegiatan intinya sudah disebutkan tadi ada 3 ya. Nah ini ada kegiatan istirahat. Istirahat itu biasanya juga anak-anak untuk pembiasaannya diusahakan dan tidak diusahakan harus mencuci tangan sebelum dan sudah makan, kemudian bermain di area bebas, kemudian mencuci tangan lagi kalau mereka habis bermain yang kotor-kotor, kemudian nanti penutup. Nah penutup ini biasanya kita recalling apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan tadi pas kegiatan inti, kemudian nanya ke anak-anak bagaimana perasaannya tadi setelah bermain, belajar, apakah suka hari ini kegiatannya apa aja, kemudian sudah bisa moral juga. Jadi kita harus menyayangi binatang karena merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian ada refleksi juga. Terus guru menyampaikan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan besok. Kemudian salam, berdoa, dan penutup. Terus, nah untuk asesmennya ini ada observasi instrumennya menggunakan lembar checklist, yang nilai sikap terlibat anak, ada hasil karya. Hasil karyanya ini bisa ditempel di, kalau yang punya untuk unjuk kerja ini bisa ditempel dengan anak-anak di dalam kelas atau di tempat yang khusus untuk hasil karya. Nah di sini ada keterangannya untuk yang belum berkembang itu BB, ada MB mulai berkembang, BSH berkembang usia harapan, dan yang terakhir adalah BSB berkembang sangat baik. Untuk yang ini, nah untuk rubrik penilaiannya aspeknya menyebutkan ciri-ciri kucing. Nah BB-nya belum mampu, MB-nya menyebut 1-2 ciri tidak bantuan, menyebut 3 dari secara mandiri, BSB. Nah yang BSB ini mungkin anak-anak yang udah bisa dan udah mengerti semuanya tentang apa yang sudah disampaikan kepada pendidiknya. Kemudian berikutnya sudah selesai. Itu. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk presentasi kegiatan belajar kita hari ini.